Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ideologis, surat Al-Kafirun menjadi salah satu surat pendek yang sering dibaca oleh umat muslim. Walaupun surat Al-Kafirun adalah surat yang pendek, banyak dari kita yang masih merasa kesulitan saat membacanya, seperti pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la na'budu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la na'budu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Baik-baik baca surah Al-Kafirun bang, wah itu bisa pergi nggak bisa pulang, lo banyak tikungannya. Selain membaca dan menghafalnya, tentunya kita juga harus tahu bagaimana surat tersebut sampai ke bumi. Surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Surat ini termasuk dalam surat Makkiyah karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Mekah, atau sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Surat ini turun sesudah surat Al-Ma'un. Kata Al-Kafirun diambil dari ayat pertama yang berarti orang-orang kafir. Sebelum melanjutkan kisahnya, bantu support channel kami agar bisa terus berkembang dan terus membagikan info tentang Islam yang semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun diriwayatkan bahwa surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai jawaban tegas atas ajakan dan tipu daya pemimpin Quraisy agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Kisah ini menceritakan bagaimana tegasnya sikap Rasulullah atas akidah yang beliau bawa. Bagaimana beliau bertoleransi kepada kaum kafir Quraisy yang mencoba menghentikan dakwah beliau karena dianggap mengganggu kepentingan-kepentingan para kaum kafir Quraisy. Hal ini bermula ketika dakwah Nabi Muhammad SAW mengalami perkembangan yang lebih baik sehingga banyak di antara penduduk Mekah yang memeluk agama Islam. Melihat kenyataan demikian, beberapa utusan kaum kafir Quraisy berkali-kali mendatangi paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib, untuk menyuruhnya menghentikan dakwah keponakannya, namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Orang-orang kafir Quraisy menggunakan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Islam, mulai tanpa ampun dan sadis menghina, menyiksa dan membunuh sebagian umat Islam. Semua itu tidak mengurangi keimanan kaum muslimin, bahkan pengikut Nabi semakin hari semakin bertambah. Bahkan dua tokoh Quraisy, Hamzah dan Umar masuk Islam, diibaratkan seperti membelah air, apa yang mereka lakukan seakan sia-sia. Sore itu, ketika matahari baru saja terbenam, para tokoh Quraisy berkumpul di Ka'bah. Di antaranya ada Utbah, Syaibah, Abu Sufyan, Al-Nadr, Abu Jahal, Zam'ah dan lain sebagainya. Mereka bermaksud untuk berunding dengan Rasulullah SAW perihal agama baru yang dibawa beliau. Salah satu di antara mereka menyuruh untuk memanggil Nabi. Mendapat undangan tersebut, Rasulullah bergegas menemui mereka. Beliau mengira bahwa bangsa Quraisy telah menerima risalah Islam. Sesampainya di sana, Rasulullah langsung duduk bergabung dengan mereka, lalu salah satu dari mereka mulai berbicara. "Hei Muhammad, selama ini belum pernah ada bangsa Arab yang selancang dirimu. Nabi Muhammad dianggap telah menghina nenek moyang mereka. Beliau dianggap mencela agama dan melecehkan Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Muhammad dianggap bisa membuyarkan dan memecah belah persatuan. Mereka menganggap itu adalah hal yang sangat berbahaya jika diteruskan." Lalu orang kafir Quraisy itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa yang membuat kamu melakukannya? Jika benar karena harta, kami akan mengumpulkan seluruh kekayaan kami, agar kamu jadi orang paling kaya. Jika kamu melakukannya karena mencari kehormatan, akan kami angkat kamu sebagai pemimpin. Atau jika kamu melakukannya demi kekuasaan, akan kami angkat kamu menjadi raja. Dan jika apa yang kamu alami adalah sebab jin yang tidak bisa kamu usir, kami akan mencarikan tabib untukmu dan membiayai pengobatan sampai kamu sembuh." Lalu Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Apa yang kalian katakan? Aku tidak mencari kekayaan, kehormatan, maupun kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku sebagai Rasul, memberikanku kitab, untuk menyampaikan kabar gembira pada kalian. Maka aku menyampaikannya dan memberi nasihat pada kalian. Jika kalian menerima,
Kalian beruntung dunia akhirat, dan jika kalian menolaknya, aku akan bersabar sampai Allah menetapkan persoalan di antara kita." Mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para tokoh Quraisy itu mendesak beliau dengan berbagai permintaan tidak logis untuk membuktikan kebenarannya. Mereka meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah menggeser gunung dan meluaskan negeri mereka, mengalirkan air melimpah seperti di Syam, menghidupkan Qusay bin Kilab nenek moyang mereka untuk menanyakan perihal agama baru yang dibawanya. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang meminta Nabi supaya membuatkan tangga ke langit, menaiki tangga itu, dan melihat beliau bersama para malaikat yang membenarkannya di langit. Nabi juga diminta agar Allah membuatkannya istana yang megah, memberi emas dan perak, agar mereka dapat melihat kelebihan Nabi, sebab di mata mereka Nabi hanyalah seorang pedagang di pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab semua permintaan dengan jawaban yang sama sebagaimana di awal, bahwa beliau diutus bukan untuk hal itu. Namun Nabi Muhammad diutus untuk memberikan peringatan dan kabar gembira sesuai dengan pedoman Al-Quran. Dan terserah pada mereka mau menerima atau tidak. Lalu mereka meminta agar Allah segera menurunkan azab. Nabi pun menjawab, jika Allah berkehendak, hal itu pasti terjadi. Setelah perundingan selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan perasaan sedih sebab perkataan para tokoh Quraisy tersebut. Mereka juga menantang tidak akan beriman pada Nabi, padahal Rasulullah sangat memperhatikan mereka untuk memeluk agama Islam. Negosiasi tersebut semakin membuat marah orang-orang Quraisy. Semua tawaran mereka ditolak dan mereka merasa gagal menggoyahkan dakwah Islam. Namun mereka tidak kehilangan cara. Setelah mengiming-imingi harta dan tahta tidak berhasil, kali ini mereka memilih jalan tengah, dengan cara mengadakan kompromi dengan Nabi. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang bertawaf di Ka'bah, tiba-tiba ia dihentikan oleh 4 tokoh Quraisy, yaitu Aswad bin Muthalib, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il. Keempatnya berbicara kepada Nabi secara bergantian. "Hai Muhammad, kami akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu juga menyembah apa yang kami sembah. Dengan begitu kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Jika apa yang kamu sembah lebih baik dari sembahan kami, maka kami akan mengambil kebaikan itu. Begitu juga dengan dirimu. Jika apa yang kami sembah lebih baik dari sembahanmu, maka kamu pun juga harus mengambil bagian darinya." Pada dasarnya kaum kafir Quraisy tidak menyatakan secara jelas tentang kebatilan agama Nabi. Mereka hanya ragu dan masih terpaut erat dengan agama nenek moyang mereka. Karenanya mereka mengira bahwa dengan mengatakan hal demikian mereka telah melakukan kebenaran. Akan tetapi dugaan mereka meleset. Setelah mereka selesai mengungkapkan keinginannya pada Nabi, Allah menurunkan surah Al-Kafirun ayat 1-6. "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Mendengar jawaban Nabi mereka sangat kebingungan dan berpikir keras untuk itu. Akhirnya kaum kafir Quraisy berinisiatif untuk menanyakan tentang Nabi pada bangsa Yahudi. Adapun isi pokok dari surat Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Yang kedua, sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama, dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah pokok. Yang ketiga, sikap tegas kebebasan beragama, saling menghargai, dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Semoga kisah ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.